Di kemudian hari Hasan bertanya kepada Habib, "Habib, bagaimana engkau mendapatkan kesaktian-kesaktian itu?" Habib menjawab, "Dengan memutihkan hatiku, sementara engkau menghitamkan kertas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Habib bin Muhammad al-Ajami al-Basri, seorang Persia yang tinggal di Basrah, adalah seorang ahli hadis terkenal yang meriwayatkan hadis-hadis dari Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan tokoh-tokoh terpercaya lainnya. Pertobatannya dari kehidupan yang ugal-ugalan dan berfoya-foya adalah karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hasan dengan sedemikian fasihnya. Habib al-Ajami sering mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Hasan, sehingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat beliau yang paling akrab. Awalnya Habib adalah seorang yang kaya raya dan suka membanggakan uangnya. Ia menetap di kota Basrah dan setiap hari berkeliling kota untuk menagih piutang-piutangnya. Bila tidak memperoleh angsuran dari langganannya, maka ia akan menuntut uang ganti rugi dengan dalih alas sepatunya yang menjadi aus di perjalanan. Dengan cara seperti inilah Habib menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Pada suatu hari, Habib pergi ke rumah seorang yang berhutang kepadanya, namun yang hendak ditemuinya sedang tak ada di rumah. Maka Habib menagih utang kepada istri orang tersebut. "Suamiku tak ada di rumah." Istri orang yang berhutang itu berkata kepadanya, "Aku tak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu, tetapi kami telah menyembelih seekor kambing dan lehernya masih tersisa. Jika engkau mau, akan kuberikan kepadamu." "Bolehlah," si lintah darat itu menjawab. Ia berpikir bahwa setidaknya ia bisa mengambil leher kambing itu dan membawanya pulang. "Masaklah." "Aku tak punya roti dan minyak," si wanita menjawab. "Baiklah," si lintah darat menjawab, "aku akan mengambil minyak dan roti, tapi untuk semua itu engkau harus membayar gantinya pula." Lalu ia pun pergi untuk mengambil minyak dan roti. Kemudian si wanita itu segera memasaknya di dalam belanga. Setelah matang dan hendak dituangkan ke dalam mangkuk, seorang pengemis datang mengetuk pintu. Habib al-Ajami pun menghardik si pengemis itu. "Bila yang kami miliki kami berikan kepadamu, engkau tidak akan menjadi kaya, tapi kami sendiri akan menjadi miskin." Si pengemis yang kecewa memohon kepada si wanita agar ia mau memberikan sekedar makanan kepadanya. Si wanita segera membuka tutup belanga. Ternyata semua isinya telah berubah menjadi darah hitam. Melihat ini wajahnya menjadi pucat. Segera ia memanggil Habib dan menarik lengannya untuk memperlihatkan isi belanga itu kepadanya. "Lihatlah apa yang telah menimpa diri kita karena ribamu yang terkutuk dan damperatanmu kepada si pengemis." Si wanita itu pun menangis. "Apa yang akan terjadi pada diri kita di atas dunia ini, apa pula di akhirat nanti?" Melihat kejadian ini, dada Habib terbakar oleh api penyesalan yang tidak akan pernah padam seumur hidupnya. "Wahai wanita, aku menyesali segala perbuatan yang telah kulakukan." Keesokan harinya Habib berangkat untuk menemui orang-orang yang berhutang kepadanya. Kebetulan sekali hari itu adalah hari Jumat dan anak-anak bermain di jalanan. Ketika melihat Habib, mereka berteriak-teriak, "Lihat, Habib lintah darat sedang menuju ke sini. Ayo kita lari. Kalau tidak, niscaya debu-debu tubuhnya akan menempel di tubuh kita dan kita akan terkutuk pula seperti dia." Kata-kata itu sangat melukai hati Habib. Kemudian ia pergi ke gedung pertemuan dan di sana terdengarlah olehnya ucapan-ucapan itu bagaikan menusuk-nusuk jantungnya sehingga akhirnya ia jatuh terkulai. Habib bertobat kepada Allah dari segala perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Hasan al-Basri datang memapahnya dan menghibur hatinya. Ketika Habib meninggalkan tempat pertemuan itu, seseorang yang berhutang kepadanya melihatnya dan mencoba untuk menghindari dirinya. "Jangan lari," Habib berkata.
Di waktu yang sudah-sudah engkaulah yang menghindari diriku, tetapi sejak saat ini akulah yang harus menghindari dirimu." Habib meneruskan perjalanannya. Anak-anak masih juga bermain di jalan. Melihat Habib, mereka segera berteriak, "Lihat Habib yang telah bertobat sedang menuju kemari. Ayo kita lari. Jika tidak, niscaya debu-debu di tubuh kita akan menempel di tubuhnya, sedangkan kita adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Allah." "Ya Allah, ya Tuhanku," seru Habib, "baru saja aku membuat perdamaian denganmu dan engkau telah menabuh genderang-genderang di dalam hati manusia untuk diriku dan telah mengumandangkan namaku di dalam keharuman." Kemudian Habib membuat sebuah pengumuman yang berbunyi, "Kepada siapa saja yang menginginkan harta benda milik Habib, datang dan ambillah." Orang-orang datang berbondong-bondong. Habib memberikan semua harta kekayaannya kepada mereka dan akhirnya ia tak memiliki satu harta pun. Namun masih ada seseorang yang datang untuk meminta. Kepada orang ini Habib memberikan cadar istrinya sendiri. Kemudian datang pula seorang lagi dan kepadanya Habib memberikan pakaian yang sedang dikenakannya, sehingga tubuhnya terbuka. Ia lalu pergi menyepi ke sebuah pertapaan di pinggir sungai Yufrat, dan di sana ia membaktikan diri untuk beribadah kepada Allah. Siang malam ia belajar di bawah bimbingan Hasan, namun betapapun juga ia tidak tetap bisa menghafal Al-Quran, dan karena itulah ia dijuluki Al-Ajami, si orang ajam, alias orang non-Arab. Waktu berlalu, Habib sudah benar-benar dalam keadaan fakir, tetapi istrinya masih tetap menuntut biaya rumah tangga kepadanya. Maka pergilah Habib meninggalkan rumahnya menuju tempat pertapaan untuk melakukan kebaktiannya kepada Allah, dan apabila malam tiba barulah ia pulang. "Di mana sebenarnya engkau bekerja sehingga tak ada sesuatu apapun yang engkau bawa pulang?" istrinya mendesak. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat pemurah," jawab Habib. "Sedemikian pemurahnya ia sehingga aku malu meminta sesuatu kepadanya. Apabila saatnya nanti pasti ia akan memberi, karena seperti apa katanya sendiri, 10 hari sekali aku akan membayar upahmu." Demikianlah setiap hari Habib pergi ke pertapaannya untuk beribadah kepada Allah. Pada waktu sholat duhur di hari yang ke-10, sebuah pikiran mengusik batinnya. "Apa yang akan kubawa pulang malam hari nanti? Apakah yang harus kukatakan kepada istriku?" Lama ia termenung di dalam perenungannya itu. Tanpa sepengetahuannya, Allah yang Maha Besar telah mengutus pesuruh-pesuruhnya ke rumah Habib. Yang seseorang membawakan gandum sepemikul keledai, yang lain membawa seekor domba yang telah dikuliti, dan yang terakhir membawa minyak madu, rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Semua itu mereka pikul disertai seorang pemuda gagah yang membawa sebuah kantong berisi 300 dirham perak. Sesampainya di rumah Habib, si pemuda mengetuk pintu. "Apakah maksud kalian datang kemari?" tanya istri Habib setelah membukakan pintu. "Majikan kami telah menyuruh kami untuk mengantarkan barang-barang ini," pemuda gagah itu menjawab. "Sampaikanlah kepada Habib, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu." Setelah berkata demikian, mereka pun pergi. Setelah matahari terbenam, Habib berjalan pulang. Ia merasa malu dan sedih. Ketika hampir sampai ke rumah, terciumlah olehnya bau roti dan masakan-masakan. Dengan berlari, istrinya datang menyambut, menghapus keringat di wajahnya dan bersikap lembut kepadanya. Sesuatu yang tak pernah dilakukannya di waktu yang sudah-sudah. "Wahai suamiku," si istri berkata, "majikanmu adalah seorang yang sangat baik dan pengasih. Lihatlah segala sesuatu yang telah dikirimkannya kemari melalui seseorang pemuda yang gagah dan tampan." Pemuda itu berpesan, "Bila Habib pulang, katakanlah kepadanya, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu." Habib pun terheran-heran. Sungguh menakjubkan. Baru 10 hari aku bekerja, sudah sedemikian banyak imbalan yang dilimpahkannya kepadaku. Bagaimana pula yang akan dilimpahkannya nanti? Sejak saat itu Habib memalingkan wajahnya dari segala urusan dunia dan membaktikan dirinya untuk Allah semata. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Al-Ajami adalah seorang wali yang juga memiliki keajaiban-keajaiban. Salah satunya adalah
Pada suatu hari seorang wanita tua datang kepada Habib, merebahkan dirinya di depan Habib dengan sangat memelas hati. Aku memiliki seorang putra yang telah lama pergi meninggalkanku. Aku tidak sanggup lebih lama lagi terpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah. Dia memohon kepada Habib, semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku itu kembali kepadaku. Apakah engkau mempunyai uang? Tanya Habib kepada wanita tua itu. Aku punya 2 dirham, jawabnya. Berikanlah uang tersebut kepada orang-orang miskin. Kemudian Habib membaca sebuah doa, lalu ia berkata kepada wanita itu, pulanglah, putramu telah kembali. Belum lagi wanita itu sampai ke rumah, dilihatnya sang putra telah ada dan sedang menantikannya. Wahai anakku telah kembali. Wanita itu berseru, kemudian dibawanya putranya itu menghadap Habib. Apakah yang telah engkau alami? Tanya Habib kepada putra wanita itu. Aku sedang berada di Kirmani, guruku menyuruhku membeli daging. Ketika daging itu telah kubeli dan aku hendak pulang ke guruku, tiba-tiba bertiuplah angin kencang. Tubuhku terbawa terbang dan terdengar olehku sebuah suara yang berkata, wahai angin, demi doa Habib dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya sendiri. Habib Al-Jami juga memiliki karomah lipat bumi, yakni kemampuan untuk mempersingkat perjalanan. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, Habib terlihat di kota Basrah, dan keesokan harinya ia terlihat di Padang Arafah. Suatu ketika bencana kelaparan melanda kota Basrah. Karena itu dengan berhutang Habib membeli banyak bahan pangan dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Setiap hari Habib menggulung kantong uangnya dan menaruhnya di bawah lantai. Apabila para pedagang datang untuk menagih hutang, barulah kantong itu dikeluarkannya. Sungguh ajaib, ternyata kantong itu sudah penuh dengan kepingan-kepingan dirham. Dari situ dilunasinya semua hutang-hutangnya. Rumah Habib terletak di sebuah persimpangan jalan di kota Basrah. Ia mempunyai sebuah jubah bulu yang selalu dipakainya baik di musim panas maupun di musim dingin. Suatu ketika Habib hendak bersuci, jubah itu dilepaskannya dan dengan seenaknya dilemparkannya ke atas tanah. Tidak berapa lama kemudian Hasan Al-Basri lewat di tempat itu. Melihat jubah Habib yang tergeletak di atas jalan, ia bergumam, dasar Habib seorang barbar. Tak peduli berapa harga jubah bulu ini, jubah yang seperti ini tidak boleh dibiarkan saja di tempat ini, bisa-bisa hilang nanti. Hasan berdiri di tempat itu untuk menjaga jubah tersebut. Tidak lama kemudian Habib pun kembali. Wahai imam kaum muslimin, Habib menyapa Hasan setelah memberi salam kepadanya. Mengapakah engkau berdiri di sini? Tahukah engkau bahwa jubah ini tidak boleh ditinggalkan di tempat begini, bisa-bisa hilang. Katakan, kepada siapakah engkau menitipkan jubah ini? Kutitipkan kepada dia, yang selanjutnya menitipkannya kepadamu, jawab Habib. Pada suatu hari Hasan berkunjung ke rumah Habib dan disuguhi 2 potong roti gandum dan sedikit garam. Hasan sudah bersiap-siap hendak menyantap hidangan itu. Tetapi seorang pengemis datang dan Habib menyerahkan kedua potong roti beserta garam itu kepadanya. Hasan terheran-heran lalu berkata, Habib, engkau memang seorang manusia budiman, tetapi alangkah baiknya seandainya engkau memiliki sedikit pengetahuan. Engkau mengambil roti yang telah engkau suguhkan ke ujung hidung tamumu, lalu memberikan semuanya kepada seorang pengemis. Seharusnya engkau memberikan sebagian kepada si pengemis dan sebagian lagi kepada tamumu. Habib tidak memberikan jawaban. Tidak lama kemudian seorang budak datang sambil membawa sebuah nampan. Di atas nampan tersebut ada daging domba panggang, panganan yang manis-manis dan uang 500 dirham perak. Si budak menyerahkan nampan tersebut ke hadapan Habib. Kemudian Habib membagi-bagikan uang tersebut kepada orang-orang miskin dan menempatkan nampan tersebut di samping Hasan. Ketika Hasan mengenyam daging panggang itu, Habib berkata kepadanya, Guru, engkau adalah seorang manusia budiman, tetapi alangkah baiknya seandainya engkau memiliki sedikit keyakinan. Pengetahuan harus disertai dengan keyakinan. Pada suatu hari ketika perwira-perwira Hajjaj mencari-cari Hasan, ia sedang bersembunyi di dalam pertapaan Habib. Apakah engkau telah melihat Hasan pada hari ini?
Tanya mereka kepada Habib. Ya, aku telah melihatnya, jawab Habib. Di manakah Hasan pada saat ini? Hasan di dalam pertapaan ini. Para perwira tersebut memasuki pertapaan Habib dan melakukan penggeledahan. Namun mereka tidak berhasil menemukan Hasan. 7 kali tubuhku tersentuh oleh mereka, Hasan mengisahkan. Namun mereka tidak melihat diriku. Ketika hendak meninggalkan pertapaan itu, Hasan mencela Habib. Habib, engkau adalah seorang murid yang tidak berbakti kepada guru. Engkau telah menunjukkan tempat persembunyianku. Guru, karena aku berterus terang itulah engkau bisa selamat. Jika tadi aku berdusta, niscaya kita berdua sama-sama tertangkap. Ayat-ayat apakah yang telah engkau bacakan sehingga mereka tidak bisa melihat diriku? Tanya Hasan. Aku membaca ayat kursi 10 kali, Rasul beriman 10 kali, dan katakanlah Allah itu Esa 10 kali. Setelah itu aku berkata, Ya Allah, telah kutitipkan Hasan kepadamu, dan oleh karena itu jagalah dia. Di antara keajaiban-keajaiban Habib Al-Ajami adalah suatu saat Hasan ingin pergi ke suatu tempat. Ia lalu menyusuri tebing-tebing sungai Tigris sambil merenung-renung. Tiba-tiba Habib muncul di tempat itu. Imam, mengapa engkau berada di sini? Habib bertanya. Aku ingin pergi ke suatu tempat namun perahu belum juga datang. Jawab Hasan. Guru, apakah yang telah terjadi pada dirimu? Aku telah mempelajari segala hal yang ku ketahui dari dirimu. Buanglah rasa iri kepada orang-orang lain dari dalam dadamu. Tutuplah matamu dari kesenangan-kesenangan dunia. Sadarilah bahwa penderitaan adalah sebuah karunia yang sangat berharga, dan sadarilah bahwa segala urusan berpulang kepada Allah semata. Setelah itu turunlah dan berjalanlah di atas air. Selesai berkata demikian, Habib menginjakkan kaki ke permukaan air dan meninggalkan tempat itu. Melihat kejadian ini, Hasan merasa pusing dan jatuh pingsan. Ketika ia siuman, orang-orang bertanya kepadanya, Wahai imam kaum muslimin, apakah yang telah terjadi pada dirimu? Baru saja muridku Habib mencela diriku. Setelah itu ia berjalan di atas air dan meninggalkan diriku, sedang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika di akhirat nanti sebuah suara menyerukan, lewatilah jalan yang berada di atas api yang menyala-nyala, sedangkan hatiku masih lemah seperti sekarang ini, apakah dayaku? Di kemudian hari Hasan bertanya kepada Habib, Habib, bagaimana engkau mendapatkan kesaktian-kesaktian itu? Habib menjawab, dengan memutihkan hatiku, sementara engkau menghitamkan kertas. Hasan berkata, pengetahuanku tidak memberi manfaat kepada diriku sendiri, tetapi kepada orang lain. Di antara karomah Habib Al-Ajami adalah beliau mampu menumbuhkan rambut anak yang terlahir botak. Diceritakan dari Mujashyi' Ad-Dabari bahwasanya salah satu tetangga Habib Al-Ajami melahirkan bayi laki-laki yang tampan, namun kepalanya botak. Saat anak itu mulai tumbuh dan berumur 12 tahun, sang ayah membawanya ke Habib Al-Ajami. Dia mengadu, Wahai Abu Muhammad, tidakkah kau lihat betapa tampannya anakku ini? Hanya saja sejak lahir kepalanya tidak berambut seperti yang kau lihat saat ini. Maka doakanlah agar anak ini memiliki rambut dan tidak botak. Lantas Habib Al-Ajami menangis dan mendoakan anak itu seraya mengusapkan air matanya pada kepala anak tersebut. Subhanallah, atas izin Allah, sebelum anak itu beranjak meninggalkan rumah Habib, kepalanya mulai terlihat menghitam karena ditumbuhi rambut. Bahkan rambut tersebut senantiasa tumbuh hingga anak itu seakan-akan memiliki rambut yang paling indah. Diceritakan dari Abi Abdillah Asy-Syahham bahwasanya suatu ketika Habib Al-Ajami didatangi orang-orang yang membawa lelaki yang ditandu karena lumpuh. Kemudian dikatakanlah kepada Habib, Wahai Abu Muhammad, lelaki ini lumpuh, sementara dia memiliki keluarga yang terlantar akibat kelumpuhannya. Jika engkau berkenan mendoakannya, barangkali Allah akan menyembuhkannya. Kemudian Habib Al-Ajami, sang waliullah, mengambil mushaf dan meletakkan di leher lelaki lumpuh itu seraya berdoa. Dan terus berdoa hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya, sehingga lelaki itu mampu berdiri, bahkan dia sanggup pulang dengan memikul tandu yang sebelumnya digunakan untuk membawanya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Habib Al-Ajami, seorang rentenir yang diangkat menjadi wali karena bertaubat dan memiliki kejernihan hati. Semoga bisa menginspirasi kita untuk terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.